Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Banjir di Jalan Pantura, Kaligawe Raya Semarang ini semakin meluas. Hingga hari ini pemirsa, debit air masih menggenangi sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas warga. Kaligawe selesai hujan tadi malam, tepatnya di depan pintu masuk RSUD Agung. Genangan air hingga kini masih menggenangi wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya menggenangi jalan, namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Bahkan lalu lintas di kawasan Pantura Kaligawe sempat lumpuh. Akses jalan hanya bisa dilintasi truk besar, namun kondisinya merayap di genangan air hingga setinggi 80 cm. Kondisi ini dikeluhkan sopir truk pengangkut barang sehingga terlambat mengirim barang. Selain dikeluhkan oleh sopir truk, banjir juga dikeluhkan oleh pedagang pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang pasar Waru Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan. Akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau tetap di dalam nggak ada pembeli berarti ya? Ya, males masuk, Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak, Mbak? Kalau jual dari sedikit? Ya, kalau misal tawar ya. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Andre Aprianto di Jalan Walter Mongensi di Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Andre, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat pagi Ayah dan juga Tobi. Dapat kami informasikan bahwa memang harapan para pengemudi ataupun sopir untuk dapat melintasi kembali jalur Pantura Semarang tepatnya di Jalan Kaligawe tanpa ada hambatan banjir nampaknya harus tertunda. Karena pada pagi hari tadi, sejak pukul 6 pagi, kota Semarang tepatnya di kawasan jalur Pantura Semarang Demak ini kembali diguyur hujan dengan intensitas sedang dan dalam durasi yang cukup lama. Artinya hal ini akan kembali membuat volume ataupun debit banjir kembali naik. Meskipun kemarin sempat turun, namun diprediksi hujan lebat kali ini akan kembali membuat jalur Pantura di level atau di status lumpuh. Di jalur Pantura Semarang Demak ini merupakan jalur transportasi utama ataupun urat nadi perdagangan dan transportasi yang menghubungkan antar pulau atau antar provinsi dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur ataupun sebaliknya. Dan saat ini saya sedang berada di jalur alternatif yang memang dibuka oleh Polsek setempat untuk mengurai ketersendatan di jalur Pantura, yaitu di jalan Walter Mongensi di Semarang. Kondisinya pun masih tergenang banjir sehingga kendaraan-kendaraan memperlambat lajunya. Selain itu, jalur alternatif lain yang dibuka Polsek setempat yaitu arteri Soekarno-Hatta ataupun arteri Yosudarso yang mengakses kendaraan dari kota Semarang menuju ke Kabupaten Demak. Ya, Andre, di apakah sini dapat kami gambarkan kendaraan-kendaraan besar masih melintas di jalur alternatif yang memang dibuka sementara oleh Polsek Dimosari Semarang. Sementara untuk penyebab banjir yang hampir sepekan ini belum menunjukkan tanda-tanda surut, salah satunya adalah sistem drainase ataupun pompa-pompa yang dikerahkan belum optimal berfungsi. Andre, dari Pemda setempat atau BPBD apakah sudah bekerja untuk memperbaiki pompa-pompa yang ada di kawasan tersebut? Baik Ayah, memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tinjauannya kemarin Gubernur Lutfi menginstruksikan untuk memaksimalkan
dengan intensif modifikasi cuaca yang dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi curah hujan sehingga banjir pun dapat teratasi. Ya, untuk daerah Anda ini sudah berapa lama banjir ini terjadi? Sejak kapan? Baik, untuk di jalur saat ini saya melaporkan, yaitu di Jalan Gontor Sibu, jalur ini tergenang banjir baru tadi pagi dengan ketinggian yang cukup bervariasi dari 30 cm hingga 40 cm di beberapa ruas badan jalan, bahkan kendaraan roda 2 pun terpaksa untuk didorong karena mengalami mogok. Baik, terima kasih Andre. Kembali ke studio. Andre, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Semarang. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Angin kencang melanda kota Makassar. Ini mengakibatkan satu pohon besar tumbang dan menimpa satu mobil yang sedang melintas. Pengemudi mobil terluka dan 2 penumpangnya selamat. Terjadi mobil tertumpuk di hari ini. Satu pohon terang besi berukuran besar yang terletak di tengah pembatas jalan di Jalan Urip Suharjo Panakukang, Kota Makassar tumbang diterpa angin kencang. Akibatnya satu mobil taksi online yang melintas tertimpa hingga ringsek parah di bagian kap depan dan atapnya. 2 penumpang wanita yang berada di dalam mobil tersebut selamat dan tidak terluka. Namun pengemudi mobil terluka lebam di bahu terkena patahan batang pohon. Waktu kejadian sempat angin kencang apa? Tidak ada ya. Kita waktu di dalam sempat tertekan atau? Iya sempat, tapi ada orang yang tolong di belakang. Sempat masuk kayu ya. Oh jadi sempat terjepit di. Petugas BPBD dan Damkar yang tiba di lokasi langsung memotong batang pohon yang melintang dan menutup separuh badan jalan. Setelah dibersihkan, lalu lintas dari arah Maros menuju Makassar dan sebaliknya yang sempat tersendat akhirnya kembali bisa dilalui dengan lancar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Diguyur hujan tanpa henti, 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir. Ya, ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan seluruh aktivitas warga yang terdampak banjir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Ini banjir saat ini itu paling besar dibanding tahun-tahun dulu. Ini rumah saya saja sudah sampai 70 cm, setengah meter lebih lah. Penyebabnya itu sungainya kan sempit dan kecil, dan napung air hujan yang sangat besar, tanggul-tanggul sampai jebrol semua. Ketinggian air di beberapa desa dan kecamatan terus mengalami kenaikan karena curah hujan masih tinggi dan banyak tanggul sungai yang jebol. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan ini tidak terulang kembali. Ya, sementara itu banjir menerjang sejumlah desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 40 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air capai 90 cm. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ketapang selama 2 hari menyebabkan banjir di sejumlah desa. Ketinggian air mencapai 90 cm. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena khawatir ketinggian air terus bertambah. Penyebab utama banjir adalah tingginya curah hujan yang membuat anak sungai di sekitar desa meluap. Data sementara ada 4 desa di 2 kecamatan yang mulai terendam banjir, yakni Desa Gahang, Desa Air Upas, Desa Karya Baru, dan Desa Air Durian. Warga dihimbau untuk waspada dengan banjir susulan yang lebih besar. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.
Ya, masih terkait cuaca buruk, pemirsa, pengemudi mobil SUV nekat menerobos banjir di Rembang, Jawa Tengah. Ya, sementara itu di Mamuju, Sulawesi Barat, puluhan lansia dan anak-anak dievakuasi dari terjangan banjir. Aduh, keren, jis. Mobil SUV ini nekat menerobos banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi ditambah saluran air yang tak memadai serta pendangkalan sungai. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir hingga sulit dilalui kendaraan. Lugung, Brangkulon. Sampai ora ketok jembatane iki. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Kondisi diperparah karena air kiriman dari dataran tinggi di sekitar. Tim BPBD setempat masih mendata dampak banjir di kawasan Sumber. Sementara itu banjir juga melanda kawasan Sondoang, Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat. Petugas mengevakuasi sejumlah lansia, ibu-ibu hingga balita. Mereka dibawa ke salah satu masjid yang lokasinya aman. Banjir melanda kawasan Sondoang akibat diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. 2 perahu karet diterjunkan personel Basarnas untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Untuk air semakin surut. Nah, terus yang dibutuhkan untuk warga adalah terkait untuk logistik dan bantuan makanan untuk anak dan untuk lansia. Dan untuk tim Basarnas sekarang melaksanakan evakuasi untuk selanjutnya yang di titik-titik yang paling dalam. Hingga saat ini banjir mulai surut, namun personel Basarnas masih berada di lokasi untuk mengantisipasi jika air kembali naik. Dari Rembang dan Mamuju, Musyafa, Friendly, iNews melaporkan.